Kalau berbicara dengan orang mati, sejatinya kita itu tidak akan dapat memperdengarkan mereka omongan kita. Ada kondisi-kondisi khusus bagaimana Rasul SAW pernah berbicara dengan, bukan berbicara ngajak mereka ngomong, dengan orang-orang musyrikin yang terbunuh di perang Badar, yang kemudian mereka dikuburkan di sumur-sumur yang rusak itu, dimasukkan ke sana mereka. Nabi mengatakan kepada mereka, apakah engkau sudah mendapatkan apa yang dijanjikan kepada? Jadi bukan obrolan yang diajak mereka ngobrol, sebenarnya enggak. Ketika sahabat bertanya, Rasulullah, gimana engkau bicara dengan jasad yang sudah mati sebenarnya? Iya, cuma Allah yang membuat mereka mendengar ucapan Nabi SAW. Adapun kalau kita datang ke kuburan, terus ngobrol sama yang mati, minta restu dari yang mati, maka ini perbuatan yang tidak benar. Sekali lagi, kenapa di sini dibawakan oleh Syekh? Karena beliau tahu ada sebagian orang meyakini bahwasanya orang yang meninggal dunia berarti dia mendengar segala sesuatu, berarti dia punya kesaktian, berpindah ke alam yang lebih sakti. Maka beliau mendatangkan pertanyaannya, apakah orang yang meninggal dunia mendengar doa atau tidak? Beliau mengatakan la yasma'un. Orang yang meninggal dunia tidak mendengar. Qala ta'ala, qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa menjadikan orang yang meninggal mendengar. Berarti orang yang meninggal mendengar atau tidak mendengar? Tidak mendengar. Karena Allah mengatakan, engkau wahai Muhammad tidak bisa menjadikan orang yang meninggal itu mendengar. Berarti dia tidak mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan engkau tidak bisa menjadikan orang yang di dalam kuburan bisa mendengar. Berarti mereka tidak mendengar. Dan Allah mengatakan kepada nabinya, engkau wahai Muhammad tidak bisa menjadikan mereka bisa mendengar. Ya, dan ini adalah pendapat yang sahih, bahwasanya orang-orang yang meninggal dunia tidak mendengar. Makanya tadi ayatnya, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Seandainya kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak bisa mendengar apa yang menjadi doa kalian. Ya, dan Allah mengatakan, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu. Itulah tadi pernyataan dari salah seorang Salafi Wahabi cabang Indo yang mengatakan bahwa orang yang telah meninggal dunia, orang yang telah dikubur, penghuni kuburan itu tidak bisa mendengar terhadap ucapan orang-orang yang masih hidup yang menziarahi mereka. Nah, jelas pernyataannya seperti itu. Dan pernyataannya ini sangat-sangat bertentangan, bertolak belakang dengan pernyataan seorang tokoh Salafi Wahabi pusat yang bernama Syekh Shalih Al-Utsaimin, di mana dalam videonya jelas Syekh Shalih mengatakan bahwa pendapat yang kuat, pendapat yang diunggulkan adalah pendapat yang mengatakan bahwa orang yang telah meninggal dunia, orang yang berada dalam kuburan itu bisa mendengar terhadap ucapan orang-orang yang masih hidup yang menziarahi mereka, para penghuni kuburan. Ini pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin berdasarkan hadis yang sahih. Maka lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Baik, ini adalah jawaban serta penegasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika beliau ditanya tentang pendapat yang kuat di dalam masalah mendengarnya orang-orang yang telah mati, meninggal dunia, atau orang yang telah dikubur, mendengar terhadap ucapan orang-orang yang masih hidup yang menziarahi mereka. Jadi di sini beliau ditanya tentang pendapat yang kuat tentang masalah ini. Jadi di dalam judulnya itu, dalam video disebutkan al-qaulur rajih fi mas'alati sima'il mauta kalam al-ahya. Pendapat yang kuat, pendapat yang unggul
di dalam masalah mendengarnya orang-orang yang meninggal dunia atau orang yang telah dikubur terhadap ucapan orang-orang yang masih hidup yang menziarahi mereka. Baik, Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bagaimana jawaban beliau? Kita simak videonya. ما هو الراجح في سماع الموتى؟ سماع الموتى هم يسمعون الكلام، ما هو الراجح؟ الراجح أن ما جاءت من السنة هذا ثابت ما في إشكال كما جاء في الحديث إن. Beliau mengatakan bahwa pendapat yang kuat, sekali lagi pendapat yang kuat unggul adalah pendapat yang mengatakan bahwa orang-orang yang meninggal dunia itu bisa mendengar terhadap ucapan orang-orang yang masih hidup yang menziarahi mereka. Ini pendapat yang kuat sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Tidak ada iskal, tidak ada permasalahan dalam hal ini. Baik, sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Kemudian beliau sebutkan beberapa hadis yang sahih yang menjelaskan tentang masalah hal ini. الإنسان إذا انصرف عنه أصحابه بعد دفنه يسمع قرعا عاليا وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه وقف على القتلى في قليب بدر يؤنبهم ويوبخهم ولما قالوا يا رسول الله كيف تكلم هؤلاء قال ما أنتم بأسمع لما أقول منه. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan bahwa orang yang meninggal dunia itu bisa mendengar terhadap ucapan orang-orang yang masih hidup yang menziarahi mereka adalah hadis sahih yang mengatakan bahwa ketika para pengantar jenazah selesai dari menguburkan si mayit, kemudian mereka beranjak pulang, maka si mayit itu mendengar terhadap suara tapak-tapak sandal mereka. Nah, ini menjelaskan bahwa mereka-mereka itu bisa mendengar. Jangankan suaranya, suara gesekan sandalnya mereka itu mereka dengar. Ini jelas menunjukkan bahwa mayit, orang yang meninggal dunia, orang yang telah dikubur itu bisa mendengar terhadap suara yang berada di atas buminya itu, termasuk mendengar terhadap ucapan-ucapan orang yang menziarahi mereka dari kalangan orang-orang yang masih hidup. Kemudian ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa Rasulullah ketika dalam perang Badar, ketika orang-orang kafir itu dibunuh, maka Rasulullah SAW itu memanggil nama-nama mereka, berbicara kepada orang-orang yang kafir yang telah meninggal dunia. Maka ada sahabat yang protes, ya Rasulullah, anda berbicara, Anda ngomong kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW itu mengatakan, ma antum bi asma lima aqulu minhum. Ma antum, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin ya. Ma antum bi asma lima aqulu minhum. Kalian ini yang masih hidup itu tidak lebih mendengar terhadap apa yang saya katakan daripada mereka yang telah meninggal dunia. Artinya mereka itu bahkan lebih mendengar terhadap suara saya ini. Ini menjelaskan bahwa orang yang telah meninggal dunia itu mendengar terhadap ucapan orang-orang yang masih hidup. Baik. مثل ما جاء في الحديث أيضا ما من مسلم يسلم على قبر يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. Kemudian beliau juga membawakan hadis sahih yang mengatakan bahwa tidak ada seorang muslim yang kemudian dia melewati sebuah kuburan, yang kuburan itu ia kenal, misalkan karena temannya atau karena apa, dia tahu ini kuburannya siapa misalkan. Kemudian dia mengucapkan salam kepada kuburan yang ia kenal tersebut, maka Allah akan mengembalikan ruh orang yang meninggal dunia atau penghuni kuburan tersebut, sehingga si penghuni kuburan itu bisa menjawab salam yang disampaikan oleh orang yang mengucapkan salam kepada dirinya. Ini menjelaskan apa juga? Menjelaskan bahwa orang yang meninggal, orang yang telah mati, orang yang berada di kuburan, penghuni kubur itu mendengar terhadap apa yang diucapkan oleh orang-orang yang melewati mereka atau berziarah kepada mereka, termasuk ucapan-ucapan salam yang dikirimkan kepada mereka. Baik. وإلا فالأصل أنهم لا يسمعون
لأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم، لكن ما جاء في السنة لا بد من الإيمان. Walaupun di sini beliau mengatakan di penghujung videonya itu beliau mengatakan bahwa memang asalnya orang yang meninggal, ini kata beliau cuman ya, ini kata beliau. Walaupun pada asalnya orang yang meninggal dunia, orang yang mati itu tidak mendengar. Cuman ini sudah disebutkan oleh hadis yang sahih tadi itu. Sehingga apa? Sehingga kesimpulannya karena ada hadis sahih seperti yang disebutkan tadi itu yang mengatakan bahwa orang yang meninggal dunia, orang yang berada dalam kuburan, penghuni kubur itu mendengar terhadap ucapan-ucapan orang yang masih hidup yang menziarahi mereka, maka ditarik kesimpulan bahwa orang yang meninggal dunia, orang yang telah mati itu bisa mendengar terhadap ucapan orang-orang yang menziarahi mereka yang masih hidup. Baik, ini jawaban dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Maka dengan hal ini terbantahkan apa yang dikatakan oleh Salafi Wahabi cabang Indo tadi itu. Dan pernyataan Syekh Utsaimin tadi yang mengatakan bahwa pendapat yang kuat, pendapat yang unggul adalah pendapat yang mengatakan bahwa orang-orang yang meninggal dunia, para penghuni kuburan itu mereka mendengar terhadap ucapan orang-orang yang masih hidup yang menziarahi mereka. Ini didukung serta dikuatkan oleh pendapat ulama tokoh besar Saudi, ulama Saudi yang bernama Syekh Amin Asy-Syinkiti Al-Maliki, di mana di kitab beliau, di kitab Adwaul Bayan juz 6 halaman 129, di sini beliau mengatakan, i'lam anna alladhi yaqtadi ad-dalilu rajhanahu, ketahuilah oleh Anda bahwa pendapat yang dikuatkan, pendapat yang diunggulkan oleh dalil. Sekali lagi beliau mengatakan pendapat yang dikuatkan, diunggulkan oleh dalil adalah pendapat huwa annal mauta fi kuburihim yasma'una kalama man kallamahum, bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia, para penghuni kuburan itu mereka mendengar terhadap ucapan orang-orang yang berbicara kepada mereka. Ini pendapat yang dikuatkan oleh dalil. Wa idahu qaulid dalil yaqtadi rajhana dzalik mabniyun ala muqaddimatain. Dan rinciannya, penjelasan detailnya, pendapat tersebut dikuatkan oleh adanya dalil adalah berdasarkan dua alasan. Ya, berdasarkan dua alasan. Pertama, al-ula minhuma, alasan pertama, anna sima'al mauta sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ahadits mutaaddidah, bahwa orang-orang yang meninggal dunia, orang-orang yang telah mati, para penghuni kuburan itu mereka mendengar terhadap ucapan orang-orang yang masih hidup yang menziarahi mereka. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di beberapa hadisnya, subutan la mut'ina fih, hadis yang sahih, hadis yang subut, tidak ada cacat dalam hadis tersebut. Walam yadhkur sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna dzalika khassun bi insanin wala bi waqtin. Dan dalam hadis itu Rasulullah tidak mengkhususkan kepada seorang tertentu, kepada individual tertentu, dan kepada waktu yang tertentu. Jadi umum. Jadi hadisnya secara umum bahwa orang yang meninggal dunia mereka bisa mendengar terhadap ucapan-ucapan orang yang masih hidup yang menziarahi mereka. Ini hadisnya sahih. Alasan yang kedua, hiya anna an-nusus as-sahihah anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sima'il mauta lam yathbut fil kitab wala fi sunnah syai'un yukhalifuha, bahwa nas-nas yang sahih yang menjelaskan bahwa nas-nas yang sahih dari Nabi, maksudnya hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa orang yang meninggal dunia, para penghuni kuburan itu bisa mendengar terhadap ucapan orang yang masih hidup yang menziarahi mereka. Nas-nas yang sahih itu, hadis-hadis yang sahih itu tidak ada Al-Quran dan hadis pun yang menentangnya.
Tidak ada Al-Quran, satu ayat pun dari Al-Quran dan satu hadis pun yang menentang dan bertolak belakang dengan hadis-hadis sahih yang tadi, yang menyebutkan bahwa orang-orang yang meninggal dunia itu bisa mendengar terhadap ucapan orang-orang yang masih hidup yang menziarahi mereka. Ini pendapat Syekh Amin Asy-Syinkiti, seorang tokoh ulama Saudi. Baik, demikian penjelasannya. Semoga hal ini bisa bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita, terkhusus anak keturunan kita dari faham-faham yang menyimpang, faham-faham yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Hada minni wallahu a'lam bissawab.